Ada doa menarik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang patut kita panjatkan setiap harinya. Dan doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Sedangkan kedudukan hadis ini adalah hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma'. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Doa ini singkat, padat, tetapi maknanya amatlah mendalam. Hadis ini mengupas tuntas 4 pangkal masalah utama manusia. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka doanya agar kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dalam Mahfuzat juga dikatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pun demikian, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kala kita amalkan, dan dengan ilmu tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misal ilmu yang tidak bermanfaat adalah kala kita mengabaikan ilmu tersebut atau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kita punya ilmu tentang wajibnya sholat, tapi sholat masih bolong-bolong. Kita berilmu tentang menjalin silaturahim, tentang berkata baik, tentang berakhlak karimah, dan sikap kita bertolak belakang dengan itu. Kita justru memutus tali silaturahim, kita berkata kotor, kita tidak berakhlak karimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal yang pertama dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agar kita berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah berdoa dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang khusyuk adalah hati yang takut, hati yang cinta, dan hati yang berharap hanya kepada Allah SWT. Hati yang khusyuk adalah hati yang melembut, tenang, dan tunduk kepada Allah SWT. Hati tersebut mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, dan Allah akan memberikan cahayanya kepada yang Allah kehendaki, yakni kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Sehingga dengan hati yang khusyuk tersebut kita mampu membedakan antara hak dan batil. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batil. Membenarkan yang hak dan menyalahkan yang batil. Maka dari itu kita berdoa agar berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga adalah berdoa dari jiwa atau nafsu yang rakus atau tidak pernah puas. Banyak dari kita sebagai manusia tidak pernah merasa puas dan selalu ingin lebih baik dan lebih baik. Baik dalam prestasi, percintaan, persahabatan, dan juga kekayaan. Jiwa yang selalu lebih baik itu bagus. Itu boleh jika goals kita adalah semakin mendekat kepada Allah SWT. Semakin berprestasi tapi semakin dekat dengan Allah SWT. Semakin kaya tapi semakin dekat dengan Allah SWT. Semakin dicintai tapi semakin dekat dengan Allah SWT. Tapi kalau semakin menjauh dari Allah SWT, maka itu semua adalah nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Jiwa yang tidak pernah puas itu bisa karena kita ingin diakui oleh manusia. Kita ingin membuktikan eksistensi kita kepada orang lain. Kita ingin dicintai, dan bahkan kita kurang bersyukur. Untuk itu kita harus berlindung pada Allah SWT dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berdoa dari doa yang tidak didengar. Hukuman yang lebih berat mana lagi selain doa yang tidak didengar oleh Allah SWT? Sedangkan Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segala-galanya. Kemudian doa-doa kita tidak pernah didengar oleh SWT. Na'udzubillah. 24 jam dalam sehari-hari kita tak pernah lepas dari kuasa Allah. Segala keinginan dan harapan kita adalah kuasa Allah. Segala kejadian di masa lalu dan masa depan adalah kuasa Allah. Lantas apa jadinya jika doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita, asa kita tidak didengar oleh Allah SWT? Lantas di mana lagi kita akan berpijak sedangkan bumi ini adalah milik Allah SWT? Jika keempat hal tersebut semacam ini persis seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam salah satu firman-Nya, yang artinya
atau seperti gulab gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Semoga kita mampu berlindung dari keempat hal tersebut, yakni dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.